Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Coba sekarang kita coba ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, selalu semangat ya untuk kita semua untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. Semoga dengan dibacanya doa tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami pelajaran dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang bentuk aljabar. Kalian sudah mengenal bentuk aljabar. Dan pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar untuk mengetahui konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan sebelum itu, kalian juga harus membandingkan suku-suku sejenis dalam aljabar. Oke, tidak usah lama-lama, mari langsung kita ke materi pembelajaran. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, 4x kuadrat dan 3x kuadrat merupakan suku sejenis dengan variabel x dan pangkat yang sama yaitu 2. Contoh lain yaitu z dan negatif z merupakan suku sejenis dengan variabel z dan pangkat sama yaitu 1. Kenapa pangkat 1? Karena sesuai aturan pangkat 1 tidak perlu dituliskan lagi kecuali pangkatnya adalah negatif 1. Contohnya A pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 1, atau negatif 2x pangkat negatif 1, dan sebagainya. Jadi, untuk melihat suku sejenisnya, anak-anak perhatikan saja variabel dan pangkatnya tanpa melihat koefisiennya. Misalkan 5y pangkat 3 dan 5y pangkat 2. Kedua suku ini merupakan suku yang tak sejenis. Kenapa? Karena walaupun variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda, yaitu pangkat 3 dan pangkat 2. Kemudian contoh lain yaitu negatif x pangkat 2 dan negatif 2y pangkat 2 merupakan suku yang tidak sejenis. Kenapa? Karena walaupun pangkatnya sama, tapi variabelnya berbeda, yaitu x dan y. Jadi pastikan variabel dan pangkatnya harus sama ya anak-anak semua, tidak boleh beda salah satunya. Selanjutnya, untuk memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, anak-anak harus tahu dulu membedakan mana suku sejenis dan yang tidak, sehingga ketika sudah mengerti cara membedakan suku sejenisnya, anak-anak tinggal menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari suku-suku yang sejenis. Contohnya berikut ini, yaitu kelompokkan suku-suku sejenis kemudian disederhanakan. Soal pertama yaitu negatif x tambah 3x tambah 5 dikurang 3. Untuk langkah pertama yaitu kelompokkan variabel yang sejenis dan pangkat yang sejenis. Nah, pada soal ini ada variabel x dengan pangkat yang sama yaitu 1. Tapi sesuai kesepakatan bahwa pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi kecuali untuk pangkat negatif 1. Kemudian karena bentuk aljabar negatif x dan 3x mempunyai pangkat dan variabel yang sama, sehingga negatif x dan 3x merupakan suku sejenis. Jadi negatif x ditambah 3x, kemudian kita tentukan suku sejenis dari konstantanya yaitu 5 dan negatif 3. Menjadi 5 dikurangi 3. Jadi perlu diketahui ya bahwa ketika sudah mengelompokkan mana suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar,
kita bisa langsung mengoperasikan atau menyederhanakan suku-suku sejenis tersebut dengan menjumlahkan atau mengeruangkan koefisien atau angka yang ada di depan variabel. Begitu juga dengan konstantanya, seperti pada bentuk aljabar negatif X dan 3X. Jika kita operasikan menjadi negatif X ditambah 3X, atau bisa kita pisahkan koefisiennya menjadi dalam tanda kurung negatif 1 ditambah 3 dikali X sama dengan 2X, karena negatif 1 ditambah 3 itu sama dengan 2. Jadi anak-anak semua hanya menjumlahkan atau mengurangkan koefisien saja. Nah, pada soal ini negatif X itu sama dengan negatif 1X, tapi sudah disepakati untuk koefisien 1 atau negatif 1 sudah tidak perlu ditulis lagi. Jadi misalnya negatif 1X itu bisa ditulis negatif X saja, dan 1X bisa ditulis X saja. Dan untuk konstanta, anak-anak bisa operasikan seperti biasa. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sehingga bentuk sederhana dari bentuk aljabar negatif X ditambah 3X ditambah 5 dikurang 3 itu sama dengan 2X tambah 2. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya, yaitu 2X kuadrat tambah 10X kuadrat ditambah X min dikurangi 1. Langkah-langkahnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu tentukan dulu suku-suku sejenisnya, kemudian dioperasikan, entah itu dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, pada soal nomor 2 ada dua variabel, yaitu X dan X kuadrat. Jadi kita cari dan tentukan dulu mana suku-suku sejenis dari variabel X dan X kuadrat. Dan untuk variabel X kuadrat mempunyai suku sejenis, yaitu 2X kuadrat dan 10X kuadrat. Sedangkan untuk bentuk aljabar X dan konstanta tidak memiliki suku sejenis. Jadi untuk menyederhanakan bentuk aljabar untuk soal ini, kita hanya bisa menjumlahkan bentuk aljabar dari 2X pangkat 2 atau 10X pangkat 2. Kemudian untuk mempermudah, kita pisahkan dulu koefisiennya menjadi dalam tanda kurung 2 ditambah 10 kali X kuadrat ditambah X dikurang 1 sama dengan koefisien 2 ditambah 10 sama dengan 12X kuadrat ditambah X dikurang 1. Jadi untuk X kurang 1 tidak bisa disederhanakan karena tidak mempunyai suku sejenis, sehingga bentuk sederhana dari 2X kuadrat ditambah 10X kuadrat ditambah X dikurang 1 sama dengan 12X kuadrat ditambah X dikurang 1. Sampai sini sudah mengerti kan anak-anak semua? Kalau misal belum, anak-anak bisa berkomentar di Google Classroom tempat ibu mengupload video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurang 1. Sekarang coba kita perhatikan bentuk aljabar pada soal ini. Tidak bisa disederhanakan kan? Karena masing-masing suku pada bentuk aljabar Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurang 1 tidak memiliki pasangan suku sejenis. Kenapa tidak punya pasangan suku sejenis? Karena walaupun variabelnya sama, yaitu Y, tapi pangkat-pangkatnya berbeda. Ada pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3, sehingga bentuk aljabar ini tidak bisa disederhanakan. Sampai sini sudah mulai paham? Nah, biar lebih paham lagi, kita punya contoh soal lain dalam bentuk soal cerita, yaitu Pak Madori merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Madori mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Kemudian kita misalkan X adalah massa tiap karung beras. Dan pertanyaannya adalah nyatakan dalam bentuk aljabar untuk A, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, B, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, dan C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pedagang pasar Waru saja. Jadi untuk penyelesaiannya kita bahas satu-satu sekarang. Dimulai dari soal nomor 1, bagian A. Untuk total berasnya, jika soal cerita seperti ini, langkah pertamanya adalah mencatat kembali hal penting yang sudah diketahui pada soal. Seperti pada soal ini sudah dimisalkan
bahwa X adalah masa tiap karung beras. Kemudian pedagang pasar pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar warung memesan 20 karung beras. Jadi karena yang ditanya adalah nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, berarti penyelesaiannya yaitu menjumlahkan semua pesanan yang dipesan kepada Pak Maduri, yaitu sebanyak 15 karung beras dari pasar pasean dan 20 karung besar dari pasar warung. Dan jika dalam bentuk aljabarnya menjadi 15X ditambah 20X, dengan X adalah masa tiap karung beras, sehingga 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Jadi kesimpulannya yaitu total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 35X kilogram beras atau 35 karung beras. Kemudian untuk soal nomor 1 bagian B, yaitu sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja. Jadi untuk langkah-langkahnya sama seperti penyelesaian sebelumnya, yaitu mencatat hal-hal penting yang sudah diketahui, yaitu X adalah masa tiap karung beras. Kemudian beras yang sekarang tersedia gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja, sedangkan pedagang pasar pasean memesan 15 karung beras. Dan yang ditanya yaitu nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja. Berarti penyelesaiannya yaitu mengurangkan beras yang tersedia di gudang Pak Maduri, yaitu 17 karung beras atau 17X, dengan pesanan dari pasar pasean yaitu 15 karung beras atau 15X. Ke dalam bentuk aljabar menjadi 17X dikurang 15X sama dengan 2X. Sehingga kesimpulannya yaitu jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Sampai sini sudah paham anak-anak semuanya? Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian berikutnya, yaitu nomor 1C, yaitu kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja. Dengan diketahui X adalah masa tiap karung beras, kemudian beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja, sedangkan pedagang pasar warung memesan 20 karung beras. Jadi karena yang ditanya adalah nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja, berarti penyelesaiannya sama seperti soal sebelumnya, yaitu mengurangkan beras yang tersedia di gudang Pak Maduri dengan pesanan pasar waru menjadi 17 karung beras dikurang 20 karung beras, atau dalam bentuk aljabar menjadi 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Sehingga kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar waru adalah 3 karung beras atau negatif 3X kilogram beras, dengan tanda negatif menyatakan kekurangan. Jadi pada cerita pengantar tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu bagian A sebagai penjumlahan 15X ditambah 20X sama dengan 35X, dan bagian pengurangan yaitu pengurangan 17 dikurangi 15X sama dengan 2X, dan bagian C sebagai pengurangan 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Dan untuk lebih paham lagi, Ibu punya contoh soal terakhir, yaitu tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Dengan penyelesaiannya sama dengan seperti contoh-contoh sebelumnya, hanya tergantung dengan pertanyaan saja. Kalau ditanya tentukan penjumlahan berarti dijumlahkan, dan kalau ditentukan pengurangan berarti dikurangkan. Dan pada soal bentuk ini aljabar 7A ditambah 4B dijumlahkan atau ditambah bentuk aljabar 8A dikurang 6B. Jadi langkah-langkahnya yaitu pertama kita jabarkan dulu suku per sukunya menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A dan ditambah negatif 6B. Kemudian kita kumpulkan suku sejenisnya.
menjadi 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah dikurang 6B. Setelah dikumpulkan suku sejenisnya, kemudian kita operasikan suku sejenisnya. Nah, agar mempermudah, kita pisahkan dulu koefisien dari variabel untuk suku-suku yang sejenis menjadi buka kurung 7 ditambah 8 dikali A ditambah buka kurung 4 ditambah negatif 6 tutup kurung dikali B. Kita sederhanakan dengan menjumlahkan koefisiennya saja menjadi 15A ditambah negatif 2B. Jadi 15 ditambah 7 tambah 8 dan negatif 2 didapat dari 4 ditambah negatif 6. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 15A dikurang 2B. Kenapa 15 dikurang 2B? Nah, anak-anak masih ingatkah pada pembelajaran sebelumnya, yaitu operasi bilangan bulat? Yaitu bahwa operasi bilangan bulat 5 dikurang 3 itu sama dengan 5 ditambah negatif 3. Jadi untuk anak-anak bisa dipelajari kembali untuk operasi bilangan bulat ya kalau lupa. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, sekarang Ibu ada contoh soal. Sekarang dikerjakan dengan mempause video ini sampai anak-anak selesai mengerjakan, dimulai dari sekarang. Nah, sekarang mari kita bahas, yaitu sederhanakan bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Dengan penyelesaiannya, yaitu pertama kita jabarkan 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2. Lalu kita kumpulkan suku sejenisnya, yaitu kita melihat variabel dan pangkat yang sama, yaitu 9A pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2, lalu ditambah 3AB dan ditambah 6AB dan ditambah 7B pangkat 2 dan selanjutnya ditambah 2B pangkat 2. Selanjutnya kita operasikan suku sejenisnya dengan memisahkan koefisien dengan variabelnya menjadi dalam kurung 9 dikurang 12A dikali A pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 6 dikali AB ditambah dalam kurung 7 tambah 2 dikali B pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu ditambah 9AB didapat dari 3 ditambah 6 dan ditambah 9B pangkat 2 yaitu didapat dari 7 ditambah 2, sehingga bentuk sederhana dari bentuk aljabar 9A pangkat 2 ditambah 3AB ditambah 7B pangkat 2 dikurang 12A pangkat 2 ditambah 6AB ditambah 2B pangkat 2 sama dengan negatif 3A kuadrat atau negatif 3A pangkat 2 ditambah 9AB ditambah 9B pangkat 2. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kalian sebelum mengurangkan dan menjumlahkan bentuk aljabar, kalian harus mengelompokkan terlebih dahulu suku-suku sejenisnya dan kemudian baru dioperasikan, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang paling sederhana. Sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari operasi perkalian aljabar, dan setelah ini kalian boleh mencoba untuk mengerjakan latihan melalui soal yang akan Ibu kirim di Google Classroom. Sekian dari Ibu, marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.